Nama Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah jin masih bisa mengganggu pada diri seorang hamba ya Ustadz ya? Padahal hamba itu sangatlah soleha gitu Ustadz. Hubungan dia dengan Allah sangatlah baik dan kepada manusia juga Masya Allah gitu Ustadz. Malah secara zahir kita mungkin mengatakan bahwa Masya Allah, insya Allah beliau ahli surga gitu Ustadz. Dan itu bukan hanya terucap oleh teman-temannya aja, mungkin oleh orang yang terdekatnya pun, misalnya anak gitu ya Ustadz ya, akan mengatakan hal yang sama gitu, karena Masya Allahnya gitu Ustadz. Tapi kenapa jin masih bisa mengganggu atau masuk ke dalam tubuh seseorang Ustadz? Demikian Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam. Ahibati fillah. Kalau bicara orang soleh, kita itu banyak ya, memang kita itu hanya bisa menilai manusia itu dari zahirnya. Ketika kita melihat tuh orang kayaknya penghuni surga, bahkan Nabi SAW mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada orang yang benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga tuh. Sampai tersisa sedikit jarak antara dia sama surga, tahu-tahu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia memasukinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kondisinya, amalan itu ada dua. Amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahir ini adalah amalan yang bisa dilihat oleh manusia. Sehingga dari sanalah kalau tadi dikatakan pujian-pujian itu diberikan ya. Itu dari sana. Amalan yang batin ini siapa yang tahu? Allah yang tahu. Iblis ketika dia diusir dari surga, dia berjanji akan menyesatkan manusia. Yang selamat dari godaan iblis itu apa ayatnya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Aku gak bisa godai. Iblis itu untuk orang yang ikhlas udah gak bisa godai. Maka di sini kita perlu memperbaiki amalan hati. Bahkan ada orang yang kita lihat kayaknya biasa-biasa aja. Kita gak tahu gimana hati dia sebenarnya. Dia orang yang ikhlas. Hatinya salim. Illa man atallah biqalbin salim. Maka hendaklah kita tatkala mendapati orang yang kita anggap orang baik, orang soleh, tahu-tahu diganggu sama jin, kerasukan jin atau gimana, mungkin tugas kita adalah mengingatkan dia untuk memperbaiki amalan hati. Amalan zahirnya udah selesai, kita tahu bagaimana sholatnya dia, kita lihat bagaimana muamalahnya dia. Dari dasar itulah kita kemudian memberikan sebuah penilaian. Tapi Allah tahu dengan isi hatinya. Sehingga tolong perhatian dengan hati kita ya. Semoga Allah menjaga hati kita ini. Karena memang amalan hati ini amalan yang tidak terlihat. Tapi secara kedudukan di sisi Allah sangat besar sekali. Ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika mengatakan kepada para tabi'in. Generasi setelah para sahabat. Dia mengatakan, innakum atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian tuh lebih giat ibadahnya, lebih panjang salatnya daripada para sahabat Nabi.
tapi mereka lebih baik dari kalian. Mereka bertanya, wah Bima, dengan apa kok bisa seperti itu? Dengan sesuatu di hati mereka. Di mana mereka ambisinya adalah akhirat. Mereka melihat dunia ini sesuatu yang remeh, yang bakal ditinggalkan. Wallahu a'lam. Kemudian mungkin seperti itu ya. Hadza wallahu a'lam.